Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari fikih bab 4 tentang muamalah yang berisi tentang pinjam meminjam, utang piutang, gadai dan upah. Pembahasan pertama tentang pinjam meminjam. Pinjam meminjam menurut bahasa itu berasal dari bahasa Arab ariyah, artinya pinjaman. Adapun menurut istilah, pinjam meminjam itu adalah akad berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya. Adapun hukum pinjam meminjam adalah sunnah. Rukun pinjam meminjam ada 4. Yang pertama, ada orang yang meminjamkan. Yang kedua, orang yang meminjam. Yang ketiga, barang yang dipinjam. Dan yang keempat, akad. Kewajiban peminjam. Nah, jadi kalau kita meminjam barang dari seseorang, ada kewajiban yang harus dijalankan. Yang pertama, mengembalikan barang jika telah selesai kepada pemiliknya. Jangan dimiliki. Yang kedua, mengganti apabila barang itu hilang atau rusak. Yang ketiga, merawat barang yang dipinjam dengan baik selama di tangan peminjam. Jadi jangan dirusak. Adapun hikmah pinjam meminjam, yang pertama, dapat memenuhi keperluan seseorang. Yang kedua, adanya kepercayaan. Yang ketiga, membagi nikmat Allah. Dan yang keempat, membantu orang yang membutuhkan. Yang selanjutnya tentang hutang piutang. Nah, ini disebut juga ad-dain. Nah, dalam bahasa Arabnya dain, artinya utang. Nah, menurut syara atau menurut istilah syara, utang piutang adalah akad untuk memberikan sesuatu benda yang ada harganya atau berupa uang dari seseorang kepada orang lain yang memerlukan, dengan perjanjian orang yang berhutang akan mengembalikannya dalam jumlah yang sama. Adapun hukumnya itu mubah atau boleh. Kalau enggak butuh-butuh amat, enggak usah hutang. Nah, adapun dalilnya ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Nah, adapun orang yang berhutang adalah wajib membayar hutangnya, jangan sampai tidak. Selanjutnya tentang hiwalah, artinya pemindahan hutang. Jadi menurut syara, yaitu suatu perpindahan hutang dari orang pertama kepada orang kedua, karena orang kedua ini mempunyai hutang kepada orang pertama. Contoh, Farisa punya utang 5.000 ke Aura. Nah, kemudian ternyata Hana punya utang ke Farisa 5.000 juga. Akhirnya Farisa mindahin utangnya ke Hana dengan persetujuan Aura. Nah, dengan demikian Farisa udah tidak punya utang lagi karena udah dilimpahin ke Hana. Begitu ya. Adapun rukun hiwalah atau pemindahan utang ada 5. Yang pertama, ada orang yang berutang yang disebut muhil. Kemudian ada orang yang berpiutang atau muhal, orang yang memberikan utang ya. Kemudian orang yang mendapat tanggung jawab membayar utang, pihak kedua, yaitu muhal alaih. Yang keempat, ada utangnya muhil kepada muhal. Yang kelima, akad, yaitu ijab kabul. Syarat hiwalah, jadi enggak sembarangan juga ya mindahin utang aja, jadi ada syaratnya. Yang pertama, kerelaan orang yang mengalihkan hutang. Yang kedua, persetujuan orang yang berpiutang. Jadi yang ngomong dulu ke yang ngutangin gitu, ini aku mau mindahin utang ke dia ya karena dia punya utang juga ke aku gitu. Kemudian keadaan hutang yang dipindahkan itu sudah tetap menjadi tanggungan, artinya bukan piutang yang kemungkinan dapat gugur seperti piutang mas kawin dari perempuan yang belum berkumpul dengan suaminya gitu. Kemudian yang keempat, adanya persamaan yang menjadi tanggungan muhal dan muhal alaih, baik dalam jenisnya maupun dalam waktu bayarnya dan penangguhannya. Nah, tentu dari segala sesuatu ada hikmahnya. Nah, utang piutang pun ada hikmahnya. Di sini diantaranya yang pertama
akan terpenuhi kebutuhan hidup seseorang karena terdesak oleh kebutuhan yang berkaitan dengan materi. Yang kedua, dapat mencegah orang lain melakukan hal yang menyimpang dari agama karena terdesak oleh masalah ekonomi. Yang ketiga, dapat dijadikan modal usaha dan motivasi untuk kerja keras karena tuntutan harus melunasi hutang. Yang keempat, memberi sebagai bentuk cinta terhadap sesama. Dan yang kelima, menumbuhkan sikap menolong dan tidak kikir, dan terjalin juga persaudaraan dengan yang memberi utang. Yang selanjutnya adalah gade atau brog atau rohan, kalau bahasa Arabnya rohan. Kemudian menurut syara, gade adalah penyerahan suatu benda yang berharga dari seseorang kepada orang lain sebagai penguat atau tanggungan dalam utang piutang. Misalkan kita lagi butuh uang 10 juta, misalkan minjam ke tetangga. Terus yang kita punya motor, misalkan minjem dulu dong uang 10 juta, nanti 5 bulan ke depan dibayar dah. Terus dia memberikan jaminan atau penguat, ya udah nih motornya pegang dulu, kalau misalkan selama 5 bulan udah kebayar nanti motornya diambil, tapi kalau misalkan selama 5 bulan itu nggak kebayar, nanti motornya bisa diambil sama orang yang minjemin, atau bisa juga motornya dijual dulu lalu uangnya dipakai buat bayar utang yang 10 juta itu. Di sini ada perbedaan hukum mengenai barang yang digadai. Yang pertama, ada yang membolehkan memakai atau memanfaatkan barang yang digadai namun tetap dalam batas yang sewajarnya. Misal tadi yang digadaikan adalah motor, terus motornya boleh dipakai dulu. Nah, adapun yang kedua, ini sama sekali tidak dibolehkan memakai barang yang digadai. Silahkan ini mau yang mana yang dipakai ya. Kemudian hikmah gadai. Yang pertama, mempermudah orang yang sedang membutuhkan untuk mendapatkan uang tunai dengan jaminan barang. Yang kedua, adanya kepercayaan yang lebih besar dari orang yang menggadaikan barangnya. Yang ketiga, sebagai bukti adanya sistem perekonomian yang mudah dan praktis. Dan yang keempat, adanya rasa kepuasan di antara kedua belah pihak. Yang selanjutnya adalah tentang upah atau al-ijarah. Menurut syara, ijarah adalah suatu pemberian baik berupa uang atau sesuatu barang dari seseorang kepada orang lain sebagai balas jasa atau ganti tenaga yang dikeluarkan oleh orang yang bekerja untuk kepentingan orang yang memberi pekerjaan. Adapun ijarah itu ada dua. Yang pertama yang bersifat manfaat, dan yang kedua ijarah yang bersifat pekerjaan. Yang bersifat manfaat yaitu kayak sewa menyewa toko, rumah, kendaraan, dan lain-lain. Adapun yang bersifat pekerjaan yaitu mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Adapun rukun dan syarat upah, yang pertama ada mu'jir dan mustajir, artinya ada orang yang memperkerjakan dan ada orang yang bekerja gitu. Kemudian ada ijab kabul antara mu'jir dan mustajir. Kemudian ada ujrah atau sesuatu yang diberikan sebagai balasan jasa atau pekerjaan. Kalau bahasa kita mah gaji ya. Kemudian ada sesuatu yang dikerjakan, pekerjaannya itu. Adapun hikmah pemberian upah, yang pertama terciptanya sikap saling tolong menolong, yang kedua dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang ketiga saling menghormati antara pekerja dan pemberi upah, dan yang keempat, meningkatkan rasa solidaritas dan saling memberi. Itulah tadi tentang muamalah di antara sesama manusia yang dengan adanya pinjam meminjam, utang piutang, gadai, dan upah itu bisa memudahkan urusan antara sesama manusia. Oke, silahkan pelajari kembali di buku paketnya masing-masing. Syukron. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.